Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu berapa harga gaun ini? Kamu gila. Di sini, di jalanan malam kota Milan, Italia, seorang wanita berjalan sendirian dengan angkuh. Tiba-tiba, seorang pria Indonesia berlari ke arahnya, menyiramkan kopi yang dibawanya. Seluruh tubuhnya basah kuyup dari kepala hingga ujung kaki. Dalam situasi yang luar biasa itu, dia berteriak, menuntut ganti rugi untuk gaunnya dan membuat keributan besar. Namun tak lama kemudian, polisi yang datang secara mengejutkan mengatakan bahwa pria itu tidak bersalah dan malah menyuruh wanita itu pulang. Baginya situasi ini benar-benar tidak masuk akal, tiba-tiba disiram kopi, dan bahkan polisi tidak mau mendengarkan keluhannya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Mari kita dengarkan ceritanya. Halo, nama saya, Alessia. Saya lahir di dekat Milan, sebuah kota kecil di Italia Utara. Sejak saya lahir, kata-kata yang sama selalu keluar dari mulut orang-orang di sekitar saya, cantik. Kata itu seolah menjadi nama kedua saya, selalu mengikuti kemanapun saya pergi. Saat kecil, kata itu seperti sinar matahari yang hangat bagi saya. Nenek-nenek di lingkungan sekitar akan tersenyum melihat saya saat berjalan, dan pemilik toko akan memberi saya permen kecil. Oh, si cantik Alessia sudah datang. Saat itu, saya benar-benar senang dengan perhatian itu. Situasinya serupa ketika saya masuk sekolah. Guru-guru akan memanggil saya terlebih dahulu bahkan tanpa saya mengangkat tangan, dan teman-teman akan berkumpul di sekitar saya. Saat itu, saya tidak tahu betapa kata cantik ini akan mengubah hidup saya. Pada usia 12 tahun, saya pertama kali merasa tidak nyaman dengan penampilan saya. Saat pentas seni sekolah, saya membacakan puisi yang telah saya siapkan, tetapi tidak ada yang mengingat atau membicarakan puisi saya. Sebaliknya, semua orang hanya membicarakan betapa bersinarnya Alessia di atas panggung. Malam itu, berdiri di depan cermin, sebuah pertanyaan muncul untuk pertama kalinya. Apakah diriku ini hanyalah tentang penampilan? Pada usia 16 tahun, saat SMA, perasaan itu semakin kuat. Ketika saya memenangkan kompetisi daerah dengan lukisan yang saya buat di kelas seni, temannya adalah potret diri. Alih-alih ucapan selamat, orang-orang justru berkata, potret diri, ya? Sudah pasti menang dari awal. Melihat orang-orang yang tidak melihat usaha atau bakat saya dan berbicara seolah-olah penampilan sayalah yang meningkatkan nilai lukisan itu, sebagian hati saya hancur. Orang-orang hanya melihat penampilan saya, tidak peduli apa yang saya katakan atau usaha apa yang saya lakukan. Bahkan ketika saya melakukan kegiatan sukarela, mereka menyebutnya sebagai pencitraan. Ketika saya membuat kesalahan, mereka tertawa dan berkata, tidak apa-apa, kamu kan cantik. Bahkan ketika saya mendapat nilai sempurna dalam ujian matematika, mereka terkejut dan berkata, kukira kamu hanya unggul dalam penampilan. Setiap kali itu terjadi, saya sedikit demi sedikit menutup hati saya. Pada usia 18 tahun, menjelang masuk universitas, saya pertama kali memberontak. Bukan ini yang aku inginkan. Teriak saya dan lari dari rumah. Malam itu, di sebuah penginapan murah, saya memotong rambut saya. Rambut coklat saya yang tergerai hingga bahu, saya potong pendek dan warnai hitam. Namun, hasilnya, potongan pendek juga cocok untukmu, ya. Tidak ada yang berubah. Ketika saya berusia 20 tahun, saya menyadari sesuatu. Saya mendapati diri saya telah lupa bagaimana cara berinteraksi dengan tulus. Jika seseorang bersikap baik kepada saya curiga, apa maunya? Jika saya mendengar pujian, saya berpikir, pasti karena penampilanku lagi. Menjadi dingin dan angkuh mungkin adalah naluri pertahanan yang alami. Dan kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Semakin saya bersikap sinis, semakin orang tertarik pada saya. Terutama para pria, mereka menyebut saya si cantik yang menantang dan mendekati saya dengan lebih gigih. Bahkan ketika saya bersikap kasar, mereka hanya tertawa dan menganggapnya sebagai karakter yang unik. Saat itulah saya sadar. Satu-satunya cara bagi saya untuk bertahan hidup adalah dengan tetap menjadi mawar berduri. Ketulusan tidak diperlukan. Lagi pula tidak ada yang akan melihat saya apa adanya. Begitulah cara saya mencuci otak diri saya sendiri. Dan saya memutuskan untuk menggunakan penampilan saya sebagai senjata. Pada usia 22 tahun, secara kebetulan saya mendapat tawaran untuk menjadi model di sebuah peragaan busana. Seorang staf agensi model menemukan saya di kafe dan memberikan kartu namanya. Awalnya saya menolak, tetapi akhirnya karena penasaran, saya mengunjungi agensi tersebut. Di sanalah saya pertama kali belajar bahwa penampilan saya bisa menjadi aset. Pekerjaan model dimulai lebih mudah dari yang saya duga. Berkat tinggi badan dan penampilan saya, ulasan-ulasan tentang saya sangat gemilang. Saya menarik perhatian di panggung peragaan busana pertama saya dan bahkan menjadi sampul majalah mode. Orang-orang memperhatikan saya sebagai model yang masa depannya cerah. Namun, bahkan saat itu, tidak ada yang melihat esensi diri saya. Saya hanyalah cangkang yang indah, tidak lebih dan tidak kurang. Masalahnya adalah sikap saya. Sikap saya yang sinis dan sombong dengan cepat menyebar di industri ini.
Saya dicap sebagai model yang sulit diajak bekerja sama. Pernah saya berdebat dengan penata rias di lokasi pemotretan, dan mengeluh bahwa saya tidak suka pakaian dari desainer. Kalau dipikir-pikir sekarang, banyak hal yang memalukan. Pada usia 25 tahun, popularitas yang pertama kali saya rasakan perlahan memudar. Saya berturut-turut gagal dalam seleksi peragaan busana besar, dan tawaran pemotretan majalah pun mulai jarang. Manajer agensi menasihati saya bahwa akan sulit untuk bertahan lebih lama jika saya tidak mengubah sikap saya. Tapi saya memalingkan muka. Kalau tidak suka diriku apa adanya, pergi saja. Aku tidak akan berubah. Akhirnya, Alessia, model yang pernah populer, jatuh menjadi model untuk perusahaan pakaian kecil yang tidak dikenal. Pemotretan katalog musiman untuk perusahaan kecil bernama Blue Fashion menjadi sumber pendapatan utama saya. Di luar, saya masih terlihat glamor, tetapi kenyataannya, hidup saya seperti menjadi aksesori bagi pria-pria kaya, berpindah dari satu acara ke acara lain. Diundang ke pesta-pesta mewah di pusat kota Milan, tertawa, minum sampanye, dan berfoto. Terlihat glamor, tetapi di dalam, saya merasa kosong. Pria-pria yang saya temui di pesta hanya tertarik pada penampilan saya, sesekali memamerkan kekayaan mereka dan mengajak saya bersenang-senang. Setiap kali, saya akan tersenyum sinis dan berpikir, tidak ada yang namanya cinta sejati. Mereka semua hanya ingin memilikiku. Begitulah hari-hari hampa berlalu. Ketika saya berbaring di tempat tidur pada malam hari dan menatap langit-langit, kadang-kadang saya teringat akan kehidupan yang saya impikan saat kecil. Kemana perginya mimpi murni untuk menjadi seorang seniman? Tapi saya segera menepis pikiran itu dan mengenakan topeng sinis saya lagi. Jangan konyol. Dunia ini tidak pantas untuk sentimen seperti itu. Suatu hari, sebuah peristiwa yang mengguncang hidup saya terjadi. Selama Milan Fashion Week, saya turun dari taksi untuk menuju ke sebuah acara. Seperti biasa, ada pria-pria yang merokok di pinggir jalan dan mencoba berbicara dengan saya. Saya tidak melirik mereka dan berjalan melewatinya sambil mendorong mereka dengan tangan. Nona, seseorang memanggil dalam bahasa Italia. Tetapi saya mengabaikannya dengan kesal sambil melambaikan tangan. Angin malam musim gugur Milan meniup rambut saya. Saya berjalan sambil memikirkan percakapan membosankan apa yang harus saya hadapi di acara hari ini. Saat itu saya mendengar suara langkah kaki berlari dari belakang. Pasti pria menyebalkan lagi, pikir saya dengan jengkel. Tepat saat saya akan berbalik, cairan dingin menyiram kepala saya. Blus putih saya menjadi coklat, dan rambut saya basah kuyup. Orang gila mana ini? Saya berbalik dengan marah. Di sana berdiri seorang pria Asia Timur yang tidak saya kenal. Di tangannya ada gelas kopi kosong. Dia tampak bingung dan mencoba mengatakan sesuatu, tetapi kemarahan saya tidak terbendung. Kamu gila, apa yang kamu lakukan? Teriak saya dalam bahasa Italia. Dia panik dan mencoba mengatakan sesuatu dalam bahasa Inggris, tetapi saya tidak mau mendengarkan. Orang-orang mulai berkumpul, dan saya segera memanggil polisi. Orang mesum ini menyiram kopi ke kepala saya. Tangkap dia. Saya berteriak begitu keras hingga terdengar di seluruh jalan. Suara saya lebih keras dari biasanya, karena blus yang saya kenakan hari itu adalah gaun desainer pesanan khusus seharga 5.000 euro yang akan saya gunakan untuk pemotretan penting keesokan harinya. Ketika polisi tiba, pria Asia itu mencoba menjelaskan sesuatu menggunakan aplikasi penerjemah. Tapi saya mengabaikannya dan terus berteriak tentang gaun mahal saya yang rusak, keterlambatan saya ke acara, dan penghinaan yang saya rasakan. Saya menuntut ganti rugi. Tangkap dia sekarang juga. Saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sopir taksi berlari menghampiri dan berkata kepada polisi, kepala nona itu terbakar. Pria Asia itu berlari dan menyiramkan cairan dari gelasnya. Saya tertawa tak percaya. Omong kosong apa ini? Kepala saya terbakar, tapi polisi memeriksa bagian belakang rambut saya dengan serius. Dan mereka menemukan rambut yang hangus terbakar dan putus. Bukti yang lebih kuat adalah rekaman dari kamera dashboard taksi. Rekaman itu menunjukkan pria yang mencoba berbicara dengan saya, dan setelah saya melewatinya, puntung rokok yang dia jentikan mengenai rambut saya. Dan dengan jelas terlihat pria Asia itu berlari dalam sekejap, menyiramkan cairan dari gelasnya dan memadamkan api. Seketika wajah saya memanas. Malu, bingung, tetapi lebih dari itu, kemarahan yang muncul lebih dulu. Terus kenapa? Apa itu berarti dia boleh merusak pakaian orang lain seperti ini? Saya tetap mempertahankan sikap keras kepala saya. Seumur hidup saya tidak pernah meminta maaf kepada siapapun, dan saya tidak tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf dalam situasi ini. Sebaliknya, saya malah membentak sopir taksi. Berapa kamu dibayar oleh pria itu? Sopir taksi itu menatap saya dengan ekspresi tidak percaya, dan polisi menghela napas. Pada saat itu, tatapan semua orang beralih kepada saya. Saya bukan lagi korban, tetapi seorang wanita yang bertindak tidak masuk akal. Saat itulah pria itu mengaktifkan aplikasi penerjemahnya dan berkata singkat, saya senang Anda baik-baik saja. Karena kesalahpahaman sudah selesai, saya harus pergi.
Permisi. Setelah mengatakan itu, dia menghilang di antara kerumunan. Saya berdiri membeku di tempat, menatap punggungnya, perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan melanda saya. Malu, penyesalan, tidak, sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Polisi mengatakan tidak perlu tindakan lebih lanjut dan pergi, dan kerumunan orang pun bubar satu persatu. Saya menatap blus saya yang kotor dan menghela napas. Acara pasti sudah dimulai, dan saya tidak bisa pergi dengan penampilan seperti ini. Saya naik taksi lagi, dan dalam perjalanan pulang, sambil menatap pemandangan kota Milan di luar jendela, saya berpikir, siapa pria itu? Dia jelas orang Asia dan sepertinya tidak bisa berbahasa Italia. Apakah dia turis? Atau pembeli yang datang untuk Fashion Week? Wajahnya terus berputar di kepala saya. Meskipun saya menghina dan salah paham padanya, dia tetap tenang. Dan di saat-saat terakhir, apa yang saya lihat di matanya, itu bukan kasihan atau simpati, tetapi sesuatu yang lain. Setibanya di rumah dan saat mandi, saya menyentuh rambut saya. Bagian yang hangus terasa jelas. Jika bukan karena pria itu, hanya memikirkannya saja sudah membuat saya merinding. Tetapi yang lebih aneh adalah perubahan yang terjadi di dalam hati saya. Kenapa saya tidak bisa meminta maaf padanya? Kenapa saya tidak bisa mengucapkan terima kasih? Menatap bayangan diri saya di cermin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya mengajukan pertanyaan jujur. Alessia, manusia seperti apa kamu ini? Malam itu, berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit, saya sadar. Dinding mawar berduri yang saya bangun telah menjadi begitu tinggi sehingga sekarang saya sendiri terperangkap di dalamnya. Seiring dengan tumpahan kopi, sesuatu yang lebih penting sepertinya telah meresap ke dalam diri saya. Dan perasaan aneh itu seolah mengingatkan saya pada sesuatu yang telah lama terlupakan. Apa yang sebenarnya saya inginkan? Apa yang saya harapkan dari lubuk hati? Saya mencoba mengingatnya, tetapi malam itu saya tidak menemukan jawaban. Satu hal yang pasti adalah fakta bahwa punggung pria Indonesia itu telah menciptakan riak aneh di hati saya. Dan tanpa saya sadari, riak itu akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya tidur nyenyak. Keesokan paginya, hal pertama yang saya lakukan adalah memeriksa rambut saya lagi. Berdiri di depan cermin, saya memeriksa bagian belakang rambut saya dan memang, ada bekas terbakar yang jelas terlihat. Sebagian besar rambut saya rusak. Di atas meja rias tergeletak blus putih yang saya kenakan kemarin. Noda kopi coklat terlihat jelas. Awalnya saya tentu saja akan membuangnya, tetapi tangan saya berhenti. Saya tidak bisa menjelaskan alasannya, tetapi saya ingin menyimpan pakaian itu. Apa yang sedang kulakukan? Tanya saya pada diri sendiri. Tetapi akhirnya saya menyimpan blus itu jauh di dalam lemari. Kemudian, untuk mengatasi masalah rambut saya menelepon salon. Penata rambut langganan saya, Marco, jadwalnya penuh, tetapi begitu mendengar nama saya, dia segera menyediakan waktu. Itu adalah salah satu keistimewaan yang saya miliki saat masih menjadi model terkenal. Saat memasuki salon, seperti biasa semua orang menoleh ke arah saya. Alessia, selamat datang, Marco, pemilik salon, menyambut saya dengan ramah. Dia memeriksa rambut saya dan memasang ekspresi terkejut. Ada apa ini? Apakah terjadi kebakaran? Wajah saya langsung memanas. Apakah seseorang sudah memberitahunya? Bagaimana Anda tahu? Tanya saya. Saya sudah bekerja sebagai penata rambut selama lebih dari 20 tahun, rambut yang terbakar api bisa langsung dikenali, jawab Marco sambil tertawa. Kemudian, staf lain mulai berkumpul di sekitar saya. Sepertinya mereka semua sudah mendengar desas-desus tentang saya. Seluruh Milan membicarakan Alessia. Katanya kemarin kepalamu terbakar di jalan, tanya Gia, asisten Marco, dengan mata penuh rasa ingin tahu. Kata-katanya membuat seluruh salon menjadi sunyi. Semua orang menunggu jawaban saya. Saat itu, dari belakang, saya mendengar pelanggan lain berbisik, pasti cuma gosip yang dibesar-besarkan. Orang seperti dia kan selalu melakukan hal-hal seperti itu untuk mencari perhatian. Dari sudut lain salon, terdengar suara lain. Aku dengar cerita yang berbeda. Katanya setelah bermalam dengan seorang pria Asia, dia minta putus, lalu pria itu membakar kepalanya. Mendengar itu, beberapa orang menutup mulut mereka dan terkikik. Seorang penata rambut berkata dengan suara lebih keras, makanya polisi sedang menahan pria Indonesia itu. Katanya karena dia orang asing, dia akan dideportasi. Marco mencoba menenangkan mereka dengan ekspresi canggung, tetapi gosip sudah menyebar. Seorang pelanggan wanita melirik saya dan berbisik kepada temannya, model seperti Alessia kan memang begitu. Suka mempermainkan pria dan akhirnya membuat masalah seperti ini. Ku dengar dulu juga ada skandal serupa. Aku juga dengar begitu beberapa tahun lalu. Katanya ada masalah dengan seorang desainer, orang itu juga orang asing, jawab pelanggan lain. Salon itu tiba-tiba dipenuhi dengan gosip dan spekulasi seolah-olah saya tidak ada di sana. Seseorang membicarakan skandal masa lalu saya, yang lain bahkan mengarang cerita konyol bahwa saya mencoba merayu pria Indonesia itu untuk menipunya. Tatapan mereka masih tertuju pada penampilan saya,
Tetapi kali ini, tatapan itu dingin bercampur dengan penghinaan dan rasa ingin tahu. Biasanya, saya akan marah atau mengabaikan mereka, tetapi anehnya hari itu berbeda. Semua gosip masuk ke telinga saya, tetapi hati saya anehnya tenang. Seolah-olah tindakan tulus yang ditunjukkan oleh pria Indonesia itu telah memberi saya kekuatan. Memang ada kejadian seperti itu. Seorang pria Indonesia menolong saya, jawab saya dengan tenang. Dia melihat rambut saya terbakar, berlari menghampiri, dan memadamkan api dengan menyiramkan kopinya. Dan meskipun saya salah paham padanya, dia pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa. Itu saja, jawaban saya yang tenang membuat salon kembali sunyi. Mereka sepertinya mengharapkan jawaban yang lebih sensasional, tetapi sikap saya yang jujur dan datar membuat mereka kehilangan kata-kata. Jika itu Alicia yang dulu, saya akan marah atau bersikap sombong, tetapi hari ini saya berbeda. Mungkin, sosok tulus pria Indonesia itu telah menyadarkan saya akan sesuatu. Marco memeriksa rambut saya lebih detail dan berkata bahwa dia terpaksa harus memotong sebagian besar rambut saya. Ini lebih parah dari yang saya kira. Meskipun apinya cepat dipadamkan, karena hairspray, rambut panjangnya harus dipotong semua. Tidak apa-apa dipotong pendek, biasanya saya akan bersikeras tidak mau memotong bahkan 1 milimeter pun, tetapi hari itu anehnya saya langsung setuju. Ya, saya mengerti. Duduk di kursi, menyaksikan rambut saya dipotong, saya tenggelam dalam perasaan yang kompleks. Kejadian kemarin, pria Indonesia itu, dan reaksi saya, semuanya membingungkan. Seumur hidup saya tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Bahkan di saat-saat membutuhkan bantuan, saya selalu menyelesaikannya sendiri dan menganggap bergantung pada orang lain sebagai tanda kelemahan. Tapi kemarin berbeda. Pikiran bahwa jika bukan karena pria itu, saya mungkin tidak akan ada di sini sekarang, terlintas di benak saya. Sepertinya kamu sedang banyak pikiran, kata Marco. Pria Indonesia itu tidak ingin tahu lebih banyak tentangnya. Dia sudah sangat membantumu. Tidak, mungkin dia hanya orang yang kebetulan lewat. Tapi di dalam hati, saya penasaran siapa dia dan apa yang dia lakukan di Milan. Saya pikir mungkin dia seorang turis. Setelah penataan rambut selesai, saya melihat ke cermin dan penampilan baru saya terasa asing. Rambut yang lebih pendek membuat wajah saya terlihat lebih jelas dan entah kenapa terasa baru. Bagaimana, suka? Tanya Marco. Berbeda. Tapi tidak buruk, itu adalah jawaban yang jujur. Keluar dari salon, saya memeriksa ponsel dan ada beberapa panggilan tak terjawab, dari manajer Blue Fashion. Dia meminta saya untuk menghadiri acara pameran desainer baru Milan Fashion Week malam ini. Awalnya, model lain yang dijadwalkan pergi, tetapi tiba-tiba dibatalkan. Awalnya saya ingin menolak. Saya sudah punya janji lain beberapa minggu yang lalu. Namun, satu kata dari manajer menarik perhatian saya. Ini khususnya pameran desainer dari Asia. Para desainer dari Indonesia, Jepang, dan Tiongkok akan berkumpul. Seketika jantung saya berdebar kencang. Desainer Indonesia? Tanya saya. Ya, seharusnya ada beberapa. Mereka adalah desainer muda yang sedang naik daun belakangan ini, jawabnya. Setelah berpikir sejenak, saya memberikan jawaban yang mengejutkan. Baiklah, saya akan pergi. Setelah menutup telepon, saya sendiri terkejut dengan jawaban saya. Kemungkinan bertemu lagi dengan pria Indonesia itu sangat kecil. Meskipun begitu, di sudut hati saya, tumbuh harapan bahwa saya mungkin bisa bertemu dengannya lagi. Malam harinya, saat tiba di lokasi acara, saya memilih pakaian lebih hati-hati dari biasanya. Gaun sifon hitam, aksesori minimalis, dan riasan yang sesuai dengan gaya rambut baru saya. Saat memasuki ruangan, pemandangan yang sudah biasa menanti saya. Tatapan orang, bisikan, dan pria-pria yang mendekat. Tapi hari ini, semua itu terasa membosankan. Sambil mengambil segelas koktail dan mengamati ruangan, mata saya secara alami mencari wajah-wajah orang Asia. Acara sudah berlangsung di tengah jalan, dan karya-karya dari berbagai desainer dipamerkan. Karya desainer Jepang yang memadukan tradisi dan modernitas. Gaun malam glamor dari desainer Tiongkok. Dan di sebuah stand kecil di sudut ruangan, saya menemukan wajah yang saya kenal. Dia tidak salah lagi adalah pria Indonesia dari kemarin. Dengan kemeja hitam dan gaya sederhana, dia berdiri di depan karyanya, berbicara dengan seseorang yang sepertinya pembeli. Melihat sosoknya, jantung saya mulai berdebar kencang. Bagaimana cara mendekatinya? Apa yang harus dibicarakan? Tiba-tiba saya menjadi bingung. Kepercayaan diri saya yang biasa entah pergi kemana. Setelah ragu-ragu, akhirnya saya perlahan berjalan menuju standnya. Semakin dekat, karyanya mulai terlihat. Desain minimalis namun unik, pakaian yang terasa seperti perpaduan harmonis antara timur dan barat. Terutama satu gaun menarik perhatian saya. Gaun putih dengan motif seperti awan berwarna biru abu-abu yang dilukis dengan teknik batik, gaun itu seolah hidup dan bergerak. Ketika pembeli itu pergi dan dia sendirian, saya memberanikan diri untuk mendekat. Saya wanita yang kemarin, kata saya dalam bahasa Italia. Dia mengangkat wajahnya, menatap saya, dan ekspresi terkejut melintas sejenak.
Lalu dia menjawab dalam bahasa Inggris, "Oh, halo. Anda baik-baik saja, tidak terluka?" Saya mengangguk. "Ya, saya baik-baik saja. Hanya memotong rambut sedikit." Saya menunjuk gaya rambut baru saya sambil menjawab dalam bahasa Inggris. Baru saat itulah dia sepertinya benar-benar memperhatikan wajah saya. Tapi momen itu singkat, dia segera mengalihkan pandangannya kembali ke karyanya. "Syukurlah. Maaf. Saya sedang sibuk sekarang," katanya dengan sopan, tetapi terasa ada jarak yang jelas. Reaksinya membuat saya bingung. Biasanya, saya akan marah atau mengabaikan reaksi seperti ini. Tetapi anehnya sikapnya yang acuh tak acuh justru semakin memancing rasa ingin tahu saya. Saya menunjuk karyanya dan berkata, "Gaun ini sangat indah. Apakah ini karya Anda?" Dia mengangkat wajahnya sejenak dan melihat gaun yang saya tunjuk. "Ya, ini karya saya. Terinspirasi dari motif batik tradisional Indonesia." Mega mendung. Terdengar sedikit kebanggaan dari suaranya. "Siapa nama Anda?" tanya saya. "Banyu. Banyu Prasetyo," jawabnya singkat. Saat itu, seorang staf acara mendekat dan mengatakan sesuatu padanya. Ekspresi Banyu menegang sejenak. Setelah staf itu pergi, dia menghela napas dan menyisir rambutnya dengan jari. "Ada apa?" tanya saya. Awalnya saya pikir dia tidak akan menjawab, tetapi setelah beberapa saat dia berkata, "Peragaan busana saya sepertinya akan dibatalkan. Sponsor utama tiba-tiba mundur, dan para model juga mengatakan tidak akan berpartisipasi. Saya harus membereskannya." Mendengar kata-katanya, saya langsung berbicara tanpa berpikir, "Saya akan berjalan di panggung Anda." Setelah mengatakannya, saya baru sadar apa yang telah saya katakan. Itu adalah tawaran yang tidak akan pernah saya lakukan biasanya. Banyu menatap saya dengan mata terkejut. "Benarkah? Tapi, kenapa?" Saya sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan itu. "Kenapa? Apakah karena saya ingin mengucapkan terima kasih atas kejadian kemarin? Atau karena sikapnya yang acuh tak acuh membuat saya penasaran? Atau mungkin karena saya benar-benar menyukai karyanya?" Saya tidak tahu alasan pastinya, tetapi pada saat itu saya yakin. Hanya karena saya ingin. Banyu tampak berpikir sejenak. Dia menatap wajah saya lekat-lekat, lalu akhirnya mengangguk. "Terima kasih banyak. Tapi apakah Anda benar-benar tidak apa-apa? Peragaan busana kami besok sore. Tidak banyak waktu untuk persiapan." "Tidak apa-apa. Saya seorang profesional," kata saya dengan percaya diri. Dan begitulah tiba-tiba saya menjadi model untuk peragaan busana Banyu. Malam itu, dalam perjalanan pulang, saya memikirkan tindakan saya. Mengapa saya membuat tawaran seperti itu? Apakah itu hanya ungkapan terima kasih? Atau ada alasan lain? Yang pasti, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa ada sesuatu yang membuat hati saya berdebar. Keesokan paginya, saya bangun pagi-pagi dan menuju ke lokasi peragaan busana. Berbeda dari biasanya, saya merasa gugup. Selama beberapa tahun terakhir, saya kebanyakan hanya berpartisipasi dalam pemotretan katalog merek kecil atau peragaan busana skala kecil, jadi ini adalah panggung peragaan busana resmi Milan Fashion Week pertama saya setelah sekian lama. Dan kali ini, ada makna khusus, tiba di lokasi, persiapan sudah berjalan lancar. Penata rias, penata rambut, dan staf sibuk bergerak. Saya mencari Banyu di sekitar. Dia berada di sudut panggung, memeriksa kostum. "Selamat pagi," sapa saya saat mendekat. Banyu mengangkat wajahnya, menatap saya, dan tersenyum. Senyum lega yang berbeda dari kemarin. "Terima kasih banyak sudah datang. Berkat Anda, pertunjukan ini bisa terlaksana." Rasa terima kasihnya yang tulus membuat saya merasa canggung. Biasanya saya akan menganggapnya biasa saja, tetapi kali ini berbeda, bukan apa-apa. "Bisa tunjukkan pakaian yang akan saya kenakan?" Banyu membawa saya ke ruang ganti. Di sana, koleksinya yang akan ditampilkan di peragaan busana hari ini digantung. Termasuk gaun batik yang saya lihat kemarin, total ada 5 set pakaian yang disiapkan. Semuanya minimalis namun memiliki sentuhan elemen khas Indonesia yang unik. "Saya akan memakai semua ini?" tanya saya. Banyu mengangguk. "Ya. Awalnya direncanakan untuk dibagi oleh 3 model, tapi sekarang hanya ada Anda, Alessia. Tidak apa-apa. Mengenakan 5 set pakaian sendirian dan berganti dengan cepat bukanlah hal yang mudah, tetapi saya menjawab tanpa ragu, "Tidak masalah." Mendengar jawaban saya, ekspresi lega terpancar di wajah Banyu. Seiring berjalannya waktu persiapan, saya sedikit demi sedikit mulai mengenal Banyu. Dia belajar desain mode di Jakarta dan setelah lulus, mendirikan mereknya sendiri, Banyu Prasetyo. Ini adalah peragaan busana luar negeri pertamanya, dan diundang ke Milan Fashion Week adalah kesempatan besar baginya. Semangat dan keseriusannya terhadap karyanya terasa dari percakapan kami. Sebelum pertunjukan dimulai, saya berganti ke kostum pertama. Berdiri di depan cermin, menatap diri sendiri, terasa asing. Ini adalah busana adibusana pertama yang saya kenakan setelah sekian lama, dan pakaian Banyu berbeda dari pakaian manapun yang pernah saya kenakan.
Detail halus yang terkandung dalam siluet sederhana, perpaduan harmonis antara kepekaan timur dan teknik barat. Sudah siap? Tanya Banyu dari balik tirai. Setelah menarik napas dalam-dalam, saya menjawab, ya, saya siap. Pertunjukan dimulai, dan saya naik ke panggung. Ketegangan panggung yang sudah lama tidak saya rasakan, tatapan penonton, kilatan lampu kamera. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Alih-alih berjalan dengan ekspresi dingin dan angkuh seperti biasa, saya berjalan sambil benar-benar merasakan pakaian itu. Tidak ada pose glamor atau ekspresi berlebihan, saya hanya ingin menyampaikan cerita yang coba diceritakan oleh pakaian Banyu. Dari kostum pertama hingga terakhir, saya menyelesaikan 5 kali jalan di panggung dengan sempurna. Meskipun harus berganti pakaian dengan cepat, saya berusaha menonjolkan suasana dari setiap kostum. Saat mengenakan gaun batik sebagai busana penutup, untuk pertama kalinya saya menatap mata para penonton. Dari ekspresi mereka, saya bisa membaca keterkejutan dan kekaguman. Ketika pertunjukan selesai dan saya kembali ke belakang panggung, Banyu sudah menunggu. Wajahnya penuh dengan kegembiraan dan kelegaan. Benar-benar sempurna, katanya. Saat itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasakan bagaimana rasanya menerima pujian yang tulus. Itu bukan pujian untuk penampilan saya, tetapi pengakuan atas apa yang telah saya lakukan, atas usaha saya. Banyu berkata perlahan tapi jelas dalam bahasa Italia, terima kasih. Satu kata sederhana itu sangat mengguncang hati saya. Itu bukan sekadar ucapan terima kasih, tetapi upaya untuk saling memahami. Saya tersentuh karena dia berbicara dalam bahasa Italia untuk saya. Setelah pertunjukan selesai, banyak orang dari dunia mode datang untuk memberi selamat kepada Banyu. Koleksinya meraih kesuksesan yang tidak terduga, dan beberapa pembeli bahkan langsung mengajukan pesanan. Saya diam-diam mengamati dari sudut, senyum yang merekah di wajah Banyu, ekspresi bahagia seseorang yang mimpinya terwujud, membekas di hati saya. Saat meninggalkan lokasi, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasakan kepuasan telah melakukan sesuatu yang berarti. Itu bukan hanya tentang memamerkan kecantikan, tetapi tentang menyampaikan karya, semangat, dan cerita seseorang. Mungkin inilah yang saya inginkan saat pertama kali bermimpi menjadi model. Di dalam taksi, sambil menatap keluar jendela, saya teringat kata-kata Banyu. Terima kasih. Kata itu seharusnya saya ucapkan dengan menundukkan kepala beberapa waktu lalu, tetapi justru saya yang mendengarnya. Untuk pertama kalinya, saya juga merasa bersalah atas ucapan terima kasih. Tiba di rumah, mandi, dan menghapus riasan, saya menatap bayangan diri saya di cermin. Rambut yang lebih pendek dan tatapan mata yang entah kenapa berbeda. Seolah-olah itu menandakan awal yang baru. Berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit, saya mengingat kembali kejadian hari ini. Dan saya berpikir, apakah besok saya bisa bertemu lagi dengan Banyu? Beberapa hari berlalu sejak peragaan busana Banyu selesai. Sejak saat itu, kami sering bertemu. Awalnya hanya percakapan seputar mode, tentang desainnya dan pengalaman saya sebagai model. Percakapan kami sebagian besar melalui aplikasi penerjemahnya, tetapi perlahan-lahan saya belajar sapaan sederhana dalam bahasa Indonesia, dan dia belajar ekspresi dasar bahasa Italia, dan kami sedikit demi sedikit menjadi lebih dekat. Selamat pagi, Banyu, sapa saya dalam bahasa Indonesia setiap kali bertemu dengannya di kafe Italia. Buongiorno, Alessia, jawabnya dengan lafal yang kaku tapi benar. Usaha-usaha kecil seperti ini membangun ikatan khusus di antara kami. Rasanya seperti pertama kali saya bisa bercakap-cakap dengan jujur dengan seseorang. Banyu selalu mendengarkan dengan serius saat saya berbicara, dan memberikan perhatian penuh pada cerita saya. Dia tidak pernah memulai percakapan dengan topik tentang penampilan saya, dan hanya menunjukkan minat pada pikiran dan perasaan saya. Suatu hari, kami pergi bersama ke sebuah pameran di galeri kecil di Milan. Itu adalah pameran seni kontemporer, dan untuk pertama kalinya saya bercerita kepada Banyu tentang mimpi masa kecil saya. Sebenarnya, waktu kecil aku ingin menjadi pelukis. Aku sangat suka menggambar. Banyu bertanya dengan senyum kecil, kenapa berhenti? Pertanyaan itu membuat saya berpikir sejenak. Mungkin karena orang-orang lebih mengingat nama pamanku daripada lukisanku. Pamanku seorang pelukis terkenal. Karyaku menjadi nomor 2. Dia mengangguk dan berkata dengan serius, banyak orang cenderung hanya melihat permukaan dan melewatkan esensinya. Tapi bagaimana kalau kamu memulai kembali senimu? Kamu pasti bisa mengekspresikan dirimu yang sebenarnya. Kata-katanya membangkitkan kembali hasrat lama yang terpendam di lubuk hati saya. Malam itu, setibanya di rumah, saya mengeluarkan buku sketsa yang sudah lama terabaikan. Seolah tangan saya masih mengingatnya, pensil meluncur mulus di atas kertas. Dan tanpa sadar, saya mendapati diri saya sedang menggambar wajah Banyu. Seiring pertemuan kami berlanjut, saya merasakan semakin banyak perasaan yang tumbuh. Kehangatan, debaran, dan rasa aman yang belum pernah saya alami sebelumnya. Bersama Banyu, saya bisa melepas topeng saya dan menjadi Alessia yang sebenarnya.
Dan saya menyadari betapa berharganya hal itu. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, saya terbangun karena suara notifikasi ponsel yang terus berbunyi. Puluhan pesan dan panggilan tak terjawab menumpuk. Begitu saya membuka layar, saya terkejut. Judul artikel yang dimuat di sebuah blog mode terkenal di Milan melompat ke mata saya. Skandal. Desainer baru Indonesia menjalin hubungan dengan model Italia, Alessia, untuk meraih ketenaran. Artikel itu penuh dengan foto-foto Banyu dan saya sedang berbincang di kafe, saat kami mengunjungi galeri bersama, dan saat saya menjadi model di peragaan busananya. Dan diikuti dengan spekulasi jahat. Isinya menuduh Banyu menggunakan hubungannya dengan saya untuk menaikkan namanya sebagai desainer baru. Tangan saya gemetar. Ini bukan pertama kalinya saya menghadapi artikel semacam ini, tetapi kali ini melibatkan seseorang yang benar-benar saya sayangi. Saya pikir saya harus menghubungi Banyu, tetapi sebelum itu, telepon berdering. Itu adalah manajer agensi saya. Alessia, apa yang kamu lakukan? Sudah lihat artikel ini? Suaranya terdengar bersemangat. Sebenarnya dari sisi publisitas ini tidak buruk. Perhatian padamu sempat menurun, tapi dengan ini kamu kembali menjadi sorotan. Kalau dimanfaatkan dengan baik, saya memotong kata-katanya. Ini tidak benar. Banyu bukan orang seperti itu. Manajer terdiam sejenak, lalu tertawa. Alessia, ini pertama kalinya aku melihatmu membela seseorang seperti ini. Yah, pokoknya jangan sia-siakan kesempatan ini. Aku sudah mengatur beberapa wawancara. Setelah menutup telepon, tak lama kemudian sebuah pesan masuk dari Banyu. Isinya singkat. Kamu baik-baik saja. Bisa kita bertemu dan bicara? Sore itu, kami bertemu di sebuah taman yang sepi. Wajah Banyu tampak lelah. Mungkin dia tidak tidur semalaman. Dia segera meminta maaf. Aku benar-benar minta maaf atas semua ini. Aku tidak pernah berpikir ini akan menyusahkanmu. Mendengar kata-katanya, saya malah tertawa kecil. Menyusahkan, justru aku yang khawatir. Khawatir namaku akan merusak reputasimu. Banyu memasang ekspresi terkejut. Apa yang kamu katakan? Kamu sudah sangat membantuku. Kamu menyelamatkan peragaan busanaku. Saat itulah saya sadar bahwa kami berdua saling mengkhawatirkan satu sama lain. Sungguh situasi yang ironis. Saya berkata perlahan, jangan pedulikan apa yang orang katakan tentangku. Reputasiku memang sudah tidak bagus. Banyu menggelengkan kepalanya. Reputasi, apa artinya itu? Yang penting adalah orang seperti apa dirimu, Alessia. Kata-katanya sangat menyentuh hati saya. Tetapi, secara kebiasaan, hati saya mencoba membangun dinding pertahanan. Citraku memang sudah seperti ini. Semua orang toh hanya akan melihatku seperti itu. Banyu berpikir sejenak, lalu mengaktifkan aplikasi penerjemahnya. Dan perlahan, memilih kata satu persatu, dia berkata, seseorang harus dinilai dari hati yang ada di dalam, bukan dari citra luarnya. Kamu hanya salah belajar selama ini. Di dalam hatimu, aku yakin ada orang yang baik. Kata-kata itu menembus dada saya seperti anak panah. Selama ini, tidak ada pria, tidak ada orang, yang pernah melihat saya seperti ini. Mereka semua hanya melihat penampilan saya, bahkan menganggap sikap sinis saya menarik. Tapi Banyu berbeda. Dia melihat diriku yang sebenarnya di balik semua topeng. Sejak hari itu, situasi menjadi semakin rumit. Artikel-artikel terus bermunculan, dan internet dipenuhi dengan spekulasi dan rumor tentang kami. Yang lebih mengejutkan adalah reaksi dari dalam dunia mode. Para model, desainer, dan fotografer yang sudah lama saya kenal, satu persatu mulai menjauhi saya. Terutama pengkhianatan dari Bianca, rekan model yang saya anggap paling dekat, terasa sangat menyakitkan. Dalam sebuah wawancara, dia berkata tentang saya, Alessia sepertinya sudah berubah. Kemana perginya sosoknya yang percaya diri dulu? Sekarang dia seperti hanya bersembunyi di balik desainer Indonesia itu. Sayang sekali melihatnya yang dulu angkuh sekarang bergantung pada seseorang. Kata-kata itu sebenarnya sengaja untuk memprovokasi saya. Jika itu saya yang dulu, saya akan langsung membalas. Tapi kali ini berbeda. Saya membaca kembali pesan yang saya terima dari Banyu. Hari ini, baik-baik saja, jangan terlalu dipikirkan. Gosip seperti ini akan segera berlalu. Penghiburannya yang hangat dan sikapnya yang tidak berubah membuat saya kuat. Tapi di saat yang sama, saya cemas. Saya khawatir keributan ini akan berdampak apa pada karier Banyu. Dia adalah desainer baru yang baru saja mulai dikenal, dan skandal seperti ini berisiko membuat fokus orang beralih ke kehidupan pribadinya daripada karyanya. Suatu hari, saya mengunjungi studio Banyu. Dia sedang asyik membuat sketsa untuk koleksi berikutnya. Ketika saya membuka pintu, dia mengangkat wajah, menatap saya, dan tersenyum. Alessia, terima kasih sudah datang. Studionya tenang dan damai. Di dinding tertempel berbagai sketsa dan sampel kain, dan di sudut ruangan bertumpuk buku-buku motif tradisional Indonesia yang menunjukkan akar budayanya.
Tempat ini seperti tempat perlindungan yang terisolasi dari dunia luar. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Tanya Banyu. Saya menjawab dengan jujur. Berat, tatapan dan bisikan orang terasa berbeda dari sebelumnya. Banyu mengangguk. Aku juga merasakan hal yang sama. Pagi ini ada telepon dari majalah mode di Indonesia. Mereka ingin menulis artikel tentang hubungan kita. Lalu apa jawabanmu? Tanya saya. Aku bilang aku hanya akan bicara tentang karyaku, katanya tegas. Hubungan pribadi bukan bagian dari pekerjaanku. Sikap profesionalnya membuat saya kagum. Di tengah semua keributan ini, Banyu tetap teguh dan berjalan di jalannya sendiri. Sementara saya, masih bingung. Saya berkonflik antara keinginan untuk lari dari situasi ini sesuai kebiasaan lama, dan keinginan untuk pertama kalinya membangun hubungan yang tulus dengan seseorang. Kadang-kadang, saya memulai dengan hati-hati. Semuanya terlalu rumit, rasanya ingin lari. Aku tidak ingin membawakanmu masalah seperti ini. Banyu berhenti bekerja dan menatap saya. Tatapannya hangat. Lari bukan solusi, Alesia. Yang penting adalah bagaimana kita bertindak. Baik itu mode maupun manusia, bodoh jika kita terombang-ambing oleh suara di sekitar dan melupakan esensinya. Kata-katanya memberi saya wawasan yang mendalam. Dia tidak hanya menghindari situasi, tetapi menghadapinya secara langsung dan mempertahankan nilainya sendiri. Dan saya pun berharap bisa seperti itu. Beberapa hari kemudian, terjadi peristiwa yang lebih mengejutkan saya. Di sebuah acara mode, saya menyaksikan Bianca secara terang-terangan mendekati Banyu. Dia sengaja mendekati Banyu di posisi yang bisa saya lihat dan membisikkan sesuatu di telinganya. Lalu dia tersenyum penuh kemenangan ke arah saya. Seketika, rasa cemburu dan marah memuncak. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah reaksi Banyu. Dia dengan sopan menjaga jarak dan menolak pendekatan Bianca dengan halus. Lalu dia segera menghampiri saya dan mengajak saya pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan keluar, saya bertanya, apa yang dikatakan Bianca? Banyu ragu sejenak, lalu menjawab, cerita yang tidak baik tentangmu dan aku. Dan dia bilang dia bisa menjadi model yang lebih baik. Hati saya hancur. Bianca adalah salah satu teman terdekat saya. Setidaknya, saya pikir begitu. Tapi dia mendekati Banyu untuk menggantikan saya dan menyebarkan cerita buruk tentang saya. Kenapa kamu menolak tawarannya? Tanya saya pelan. Banyu memasang ekspresi terkejut. Aku kaget kamu menanyakan hal itu. Aku tidak bekerja dengan cara seperti itu. Selain itu, aku percaya padamu, Alesia. Mendengar kata-kata itu, air mata menggenang di mata saya. Betapa lamanya saya tidak mendapatkan kepercayaan dari seseorang, betapa sendirinya saya hidup, saya sadari pada saat itu. Banyu, meskipun menghadapi semua rumor dan tekanan, tetap berada di pihak saya. Dia telah menembus dinding luar berduri yang saya ciptakan dan melihat diriku yang sebenarnya. Malam itu, sambil minum teh di lobi hotel, Banyu menyampaikan berita penting, minggu depan aku harus kembali ke Indonesia. Aku harus mengurus merek dan beberapa pekerjaan. Mendengar kata-kata itu, jantung saya seolah berhenti berdetak. Berapa lama lagi kamu akan kembali? Banyu ragu sejenak, lalu menjawab. Mungkin. Tidak akan kembali. Pengalaman di Milan adalah waktu yang berharga, tapi secara realistis, basisku ada di Indonesia. Seketika, rasanya semua hancur. Tepat saat saya akhirnya mulai merasakan perasaan baru, dia akan pergi. Tapi saya berusaha untuk tidak menunjukkan emosi di luar. Begitu, aku mengerti. Banyu menatap ekspresi saya lekat-lekat. Alesia, kamu baik-baik saja? Saya secara kebiasaan memakai topeng dan menjawab, tentu saja. Kita masing-masing punya kehidupan sendiri. Malam itu, kembali ke kamar hotel, saya tenggelam dalam pikiran yang dalam. Sejak Banyu masuk ke dalam hidup saya, segalanya berubah. Saya bukan lagi Alesia si model yang dingin dan angkuh. Dalam waktu yang saya habiskan bersamanya, saya telah menemukan kembali sosok diriku yang sebenarnya, Alesia yang hangat, kreatif, dan tulus. Melepasnya sama saja dengan melepaskan semua kemajuan itu, tapi menahannya, itu adalah sesuatu yang tidak berani saya bayangkan. Saya selalu sendirian, dan berpikir bahwa bergantung pada seseorang adalah tanda kelemahan. Setelah semalaman berpikir, saya membuat keputusan. Sebelum Banyu pergi, saya harus mengatakan isi hati saya yang sebenarnya. Hanya kali ini, saya harus melepas topeng dan menunjukkan hati saya yang sebenarnya. Betapapun menakutkannya itu, itulah satu-satunya hal yang bisa saya lakukan. Keesokan paginya, saya bangun pagi-pagi dan menuju ke hotelnya. Tetapi ketika saya tiba di depan hotel, langkah saya terhenti. Tiba-tiba rasa takut melanda. Bagaimana jika dia tidak menerima perasaan saya? Bagaimana jika ini hanyalah perasaan sesaat? Saya berdiri membeku di tempat. Saat itu, pintu hotel terbuka, dan Banyu keluar. Dia membawa koper dan sepertinya sedang menunggu taksi. Saya refleks bersembunyi. Sepertinya dia tidak menyadari saya.
Taksi tiba di depan hotel, dan saat Banyu membuka pintu dan hendak masuk, saya merasakan sesuatu hancur berkeping-keping di lubuk hati saya. Kaki saya membeku, tetapi hati saya lebih jelas dari sebelumnya. Jika saya tidak bertindak sekarang, saya akan menyesal selamanya. Membuang semua rasa takut dan harga diri, saya mulai berlari ke arahnya. Banyu, suara saya membelah udara pagi. Dia sudah memasukkan satu kakinya ke dalam taksi. Mendengar suara saya, dia menoleh dengan kaget, dan matanya membesar saat menemukan saya. Terlihat tangannya yang memegang pintu taksi menegang. Alessia, apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya bercampur dengan keterkejutan, kebingungan, dan sedikit harapan. Jantung saya berdebar kencang. Napas saya terengah-engah, tetapi itu bukan hanya karena berlari. Ini adalah saat di mana saya harus menunjukkan sisi lemah saya, emosi yang sebenarnya, yang belum pernah saya tunjukkan kepada siapapun seumur hidup saya. Alih-alih kata-kata, saya mendekatinya dan memeluknya. Aroma kemejanya, detak jantungnya, kekerasan bahunya, semuanya terasa begitu nyata. Rasa aman dan kehangatan yang belum pernah saya rasakan menyelimuti saya. Dan saya berbisik pelan di telinganya, "Jangan pergi." Dengan sangat hati-hati, lengannya melingkari punggung saya. Awalnya ragu-ragu, lalu semakin erat memeluk saya. "Alessia." Sopir taksi membuka jendela dan mendesak, tetapi Banyu memberi isyarat dengan tangannya agar menunggu sebentar. Lalu dia dengan lembut melepaskan saya dan menatap mata saya. Aku salah. Suara saya bergetar. Tetapi saya terus berbicara. Kemarin aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku bilang aku baik-baik saja. Tapi sebenarnya sama sekali tidak. Aku tidak tahan kamu pergi. Saya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Lalu melanjutkan dengan kata-kata paling jujur dalam hidup saya. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat diriku yang sebenarnya. Alessia di balik topeng. Orang yang melihat sisi rapuhku, apa adanya. Aku tidak ingin kehilangan orang itu. Aku juga tidak ingin pergi. Sungguh, suaranya penuh dengan ketulusan. Tapi ada masalah realistis. Perusahaanku, keluargaku, dan kariermu. Semuanya ada di negara yang berbeda. Jari saya menyentuh bibirnya. Saya tidak ingin mendengar alasan atau kenyataan lagi. Seumur hidup saya telah berkompromi dengan kenyataan, tetapi kali ini, saya ingin berbeda. Kita bisa menemukan solusinya, kata saya, dengan suara yang anehnya penuh keyakinan. Kalau kita bersama. Saat kamu di Indonesia, aku bisa menemuimu. Saat aku di Milan, kamu bisa datang. Pekerjaan dan kehidupan kita pasti bisa menjalinnya bersama. Kamu benar. Kalau kita bersama, mungkin bisa. Tangannya mencari tangan saya dan menggenggamnya erat. Saat itu, semua kebisingan dunia seolah menjauh. Rasanya seolah hanya kami berdua yang ada. Saat itu juga, kilatan lampu kamera menyinari kami. Entah dari mana, para wartawan muncul dan mulai mengambil foto. Sepertinya seseorang telah membocorkan pertemuan kami. Banyu dengan cepat membawa saya ke dalam taksi, dan kami meninggalkan tempat itu. Di dalam taksi, Banyu menggenggam tangan saya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya ini akan menjadi keributan yang lebih besar. Saya menarik napas dalam-dalam, dan membuat keputusan. Aku tidak akan bersembunyi lagi. Saatnya mengatakan yang sebenarnya. Sore itu, saya meminta konferensi pers mendadak melalui agensi saya. Awalnya manajer menentang, tetapi melihat tekad saya, dia akhirnya setuju. Banyu berkata akan berdiri di sisi saya, tetapi saya ingin menyelesaikan ini sendirian. Karena ini adalah saatnya saya meletakkan beban yang telah lama saya pikul. Ruang konferensi pers dipenuhi oleh banyak wartawan. Dengan hati berdebar, saya berdiri di depan mikrofon. Setelah menarik napas dalam-dalam, saya mulai berbicara. Untuk waktu yang lama, saya hidup sebagai mawar berduri. Cantik, tapi sulit didekati, dengan penampilan dingin dan angkuh. Saya pikir itu adalah cara saya untuk bertahan hidup di dunia ini. Tapi sekarang saya sadar, kehidupan seperti itu jauh dari kebahagiaan sejati. Saya berhenti sejenak, mengamati para hadirin. Semua orang menatap saya dengan ekspresi terkejut. Mereka mungkin mengharapkan alasan, penyangkalan, atau skandal lain, tetapi yang saya siapkan berbeda. Saya bisa berubah karena seseorang melihat saya apa adanya. Desainer dari Indonesia, Banyu Prasetyo, melihat Alessia yang sebenarnya di balik topeng saya. Dan itu memberi saya keberanian yang besar. Hubungan saya dengannya bukanlah skandal. Itu adalah takdir berharga yang membuat saya menemukan kembali kemanusiaan yang telah lama hilang. Air mata mengalir di pipi saya, tetapi saya terus berbicara. Hari ini, saya menyatakan bahwa saya tidak akan lagi hidup sebagai mawar berduri. Saya ingin hidup sebagai diri saya yang sebenarnya, sebagai manusia yang hangat dan tulus. Kepada semua yang telah terluka oleh sikap saya selama ini, saya dengan tulus meminta maaf. Konferensi pers selesai, dan saya dihujani pertanyaan oleh para wartawan. Tetapi saya tidak lagi bersembunyi atau bersikap defensif.
Saya menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan tidak menyembunyikan perasaan saya. Reaksi orang-orang sangat mengejutkan. Awalnya mereka ragu, tetapi perlahan-lahan, saya bisa membaca pemahaman dan simpati di mata mereka. Setelah konferensi pers selesai, Banyu menunggu di belakang. Wajahnya penuh dengan kebanggaan dan keharuan. Itu adalah penampilan yang sangat berani, Alesia. Saya mendekatinya dan menggenggam tangannya. Apa yang akan terjadi sekarang? Apakah kamu masih harus kembali ke Indonesia? Banyu berpikir sejenak, lalu berkata, untuk sementara aku harus kembali. Tapi aku pasti akan datang lagi. Dan, maukah kamu datang ke Indonesia? Aku ingin menunjukkan duniaku padamu. Mendengar kata-kata itu, hati saya membengkak dengan kemungkinan baru. Meninggalkan Italia dan memulai awal yang baru di negara lain, pikiran itu menakutkan sekaligus menggairahkan. Aku butuh waktu, jawab saya jujur. Tapi aku ingin membuka kemungkinan itu. Banyu mengangguk mengerti. Pikirkanlah perlahan. Kita punya waktu. Sejak hari itu, dunia mulai berubah sedikit demi sedikit. Perhatian media masih ada, tetapi sifatnya berubah. Sekarang mereka tidak tertarik pada skandal, tetapi pada Alesia yang baru. Beberapa majalah meminta wawancara mendalam tentang perubahan saya, dan seorang sutradara dokumenter terkenal mengusulkan untuk membuat film tentang kisah saya. Reaksi dunia mode juga mengejutkan. Awalnya mereka sinis, tetapi perlahan-lahan banyak desainer yang menghubungi saya. Mereka tertarik pada pesona baru yang saya miliki sebagai model yang tulus. Tawaran bahkan datang dari beberapa merek besar yang telah lama mengabaikan saya. Tetapi perubahan yang paling menakjubkan terjadi di dalam diri saya. Saya tidak lagi perlu memakai topeng, dan semuanya terasa nyata. Saat berjalan di jalan, minum kopi di kafe, bahkan saat pemotretan, saya bisa menjadi diri saya yang sebenarnya. Dan itu adalah perasaan kebebasan yang luar biasa. Banyu, sesuai janjinya, terus menghubungi saya dari Indonesia. Waktu berpisah dengannya tidak mudah, tetapi kami melakukan panggilan video setiap hari. Dia berbagi kesehariannya di Yogyakarta, saya berbagi perubahan di Milan. Seharusnya kami merasa jauh, tetapi justru hati kami semakin dekat. 1 bulan kemudian, Banyu kembali ke Milan. Kali ini bukan hanya kunjungan, tetapi untuk membuka studionya sendiri di Italia. Dia berencana untuk mengembangkan mereknya sambil bolak-balik antara Indonesia dan Italia, dan saya termasuk dalam rencana itu. Hari itu saat menjemputnya di bandara, saya mendengar kata-kata yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Banyu menatap mata saya dan berkata, Alesia, kamu sekarang adalah mawar tanpa duri, dan penampilan itu jauh lebih indah. Mendengar kata-katanya, saya tersenyum. Tidak lagi bersembunyi di balik topeng, dicintai sebagai diri sendiri. Itu adalah kebahagiaan yang bahkan tidak pernah saya bayangkan dalam mimpi. Dan sekarang, saya memiliki seseorang untuk berbagi kebahagiaan itu. Setelah Banyu dan saya resmi menjadi sepasang kekasih, kami menghabiskan banyak waktu bersama. Bolak-balik antara Milan dan Yogyakarta, kami menciptakan waktu khusus kami sendiri. Dia belajar bahasa Italia. Saya belajar sedikit bahasa Indonesia, sambil mendekatkan diri pada budaya masing-masing. Seiring berjalannya waktu, kami secara alami mulai membicarakan pernikahan. Namun, sejak saat kami memutuskan untuk menikah, kesulitan yang tidak terduga dimulai. Ketika saya memperkenalkan Banyu kepada keluarga saya, reaksi mereka jauh lebih dingin dari yang saya harapkan. Terutama ayah saya, saat Banyu sedang tidak ada, dia secara terang-terangan mengungkapkan ketidakpuasannya. Apa hebatnya desainer dari Indonesia? Di Italia ada deretan rumah mode kelas dunia. Kenapa harus memilih desainer tidak dikenal dari Asia? Kata-kata ayah saya menyakiti hati saya. Ibu saya juga tidak jauh berbeda. Alesia, apa kamu pikir akan bahagia berhenti dari pekerjaan model dan hanya menjadi istri seseorang? Apalagi di negara dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Kekhawatiran mereka sebagian bisa saya pahami, tetapi sebagian besar berasal dari prasangka. Saya tulus mencintai Banyu dan memimpikan masa depan bersamanya. Tetapi melangkah di jalan itu tanpa restu keluarga ternyata lebih menyakitkan dari yang saya duga. Keluarga Banyu pada awalnya juga tidak jauh berbeda. Ketika orang tuanya bertemu dengan saya melalui panggilan video, mereka bersikap sopan namun jelas waspada. Belakangan saya dengar dari Banyu, ibunya sangat khawatir. Model dari barat. Kudengar kepribadiannya kuat dan suka mendominasi, apa cocok dengan anak kita? Ibunya memiliki stereotip tentang wanita barat. Selain itu, hidup sebagai model, pasti sinis dan egois. Penolakan dari kedua keluarga menjadi cobaan besar bagi kami. Suatu hari, rasanya begitu berat hingga saya ingin menyerah. Tetapi Banyu tidak goyah. Dia menggenggam tangan saya erat dan berkata, kalau kita menunjukkan keseriusan kita, mereka pasti akan mengerti. Hanya butuh waktu, maka, kami menyusun rencana. Pertama, kami mengundang keluarga Banyu ke Italia. Kami pikir jika mereka bertemu langsung dengan saya dan mengetahui siapa saya sebenarnya, prasangka mereka akan hilang. Pada saat yang sama,
Saya ingin menunjukkan bakat dan ketulusan Banyu kepada keluarga saya. Hari ketika orang tua Banyu tiba di Milan, saya gugup luar biasa. Pada pertemuan pertama, saya berusaha sebaik mungkin untuk menyapa dalam bahasa Indonesia. Meskipun terbata-bata, usaha itu sepertinya sedikit membuka hati mereka. Terutama Ibu Banyu, dia tampak terkesan dengan teh melati tradisional Indonesia yang saya siapkan. Selama seminggu, saya mengajak mereka berkeliling melihat keindahan Milan. Dari Katedral Duomo hingga Kanal Naviglio, dan saya juga memperkenalkan restoran kecil di kota tempat saya dibesarkan. Perlahan tapi pasti, saya merasakan dinding di antara kami mulai runtuh. Titik baliknya adalah ketika ayah Banyu melihat foto-foto lama saya. Foto masa kecil saat saya sedang melukis, momen saat saya memenangkan kompetisi seni pertama saya. Dia terdiam sejenak lalu berkata, "Saya seperti bisa mengerti bagaimana kamu menjalani hidupmu." Kata-kata itu menjadi penghiburan besar bagi saya. Betapa berharganya ketika seseorang melihat dan menilai saya dari dalam, bukan dari penampilan luar, saya sadari kembali saat itu. Setelah keluarga Banyu pergi, giliran keluarga saya. Banyu menyiapkan pesta makan malam khusus. Di acara itu, dia memamerkan karyanya dan dengan penuh semangat menjelaskan visinya di masa depan. Awalnya ayah saya tampak tidak peduli, tetapi perlahan-lahan dia mulai menunjukkan minat pada desain Banyu. "Ini cukup unik. Dari mana kamu mendapat inspirasi?" tanya ayah sambil menunjuk sebuah gaun. Banyu menjawab dengan serius. "Saya menggabungkan keindahan tradisional batik Indonesia dengan lekuk patung Renaissance Italia. Saya ingin mengekspresikan keindahan dua budaya." Mendengar kata-kata itu, tatapan ayah saya berubah. Itulah saat pertama kalinya dia mulai mengakui Banyu sebagai seorang seniman. Ibu saya juga perlahan membuka hatinya terhadap kepribadian Banyu yang hangat dan keseriusannya terhadap saya. Sementara hati keluarga kami perlahan terbuka, kami mulai mempersiapkan pernikahan. Proses itu adalah tantangan lain. Bagaimana menyelaraskan pernikahan dari dua budaya yang berbeda? Banyu dan saya menghabiskan malam yang tak terhitung jumlahnya untuk berdiskusi. Akhirnya, kami merencanakan pernikahan di mana kedua budaya melebur secara alami. Gaun pengantin saya adalah karya desainer Italia, tetapi di atasnya ditambahkan sulaman tradisional Indonesia yang dirancang langsung oleh Banyu. Motif ombak biru dan bunga plum menyelimuti seluruh gaun, menciptakan keindahan yang unik. Banyu mengenakan pakaian yang secara cerdik memadukan busana tradisional Jawa, beskap dan setelan barat. Desainnya mempertahankan garis dan warna beskap tradisional, namun menambahkan siluet setelan modern. Penampilannya adalah perpaduan sempurna antara tradisi dan modernitas, timur dan barat. Pada hari pernikahan, sebuah gereja kecil di Milan dipenuhi oleh tamu dari kedua negara. Keluarga dan teman-teman Banyu terbang dari Indonesia, dan teman-teman saya serta kolega dari dunia mode juga banyak yang hadir. Pemandangan dua budaya yang bersatu itu sendiri sudah indah. Ketika saya masuk digandeng oleh ayah saya melihat air mata menggenang di mata Banyu. Saat itu, saya juga merasa emosional. Alessia yang sebenarnya, yang telah lama bersembunyi di dalam topeng, akhirnya menemukan kebahagiaannya. Janji pernikahan diucapkan secara bergantian dalam bahasa Italia dan Indonesia. Mengucapkan janji cinta dalam bahasa masing-masing melambangkan bahwa persatuan kami memiliki makna lebih dari sekadar pernikahan. Itu adalah pertemuan dua budaya, dua dunia. Resepsi pernikahan bahkan lebih istimewa. Di meja makan tersaji anggur Italia dan sake Jepang, dan hidangannya pun dipenuhi dengan makanan khas kedua negara. Para tamu dari kedua keluarga yang awalnya canggung, seiring berjalannya waktu mulai saling bercakap-cakap. Momen yang paling mengharukan adalah ketika orang tua dari kedua belah pihak pertama kali berpelukan. Meskipun bahasa tidak tersambung, dari tatapan mereka terbaca hati yang sama. Itu adalah hati orang tua yang mendoakan kebahagiaan anak-anaknya. Saat itu, semua penolakan dan kekhawatiran berubah menjadi restu. Setelah menikah, kami memulai hidup bolak-balik antara Yogyakarta dan Milan. Awalnya sulit untuk beradaptasi, tetapi dalam proses itu kami menjadi lebih kuat. Banyu mengembangkan mereknya, dan saya memutuskan untuk beralih dari model menjadi desainer. "Aku benar-benar ingin belajar desain. Aku ingin bekerja bersamamu," kata saya kepada Banyu suatu hari. Banyu sangat senang dan mendukung keputusan saya. "Indera artistik dan pengalamanmu di dunia mode akan menjadi aset besar. Kalau kita bersama, kita pasti bisa menciptakan sesuatu yang lebih luar biasa." Maka, saya bertransformasi dari Alessia si model menjadi Alessia si desainer. Awalnya semuanya terasa asing dan sulit. Proses belajar teknik desain membutuhkan kesabaran, dan terkadang saya merasa frustrasi. Tetapi Banyu selalu ada di sisi saya untuk menyemangati. "Tidak apa-apa kalau gagal, itu juga bagian dari belajar." Kata-katanya selalu memberi saya keberanian. Seiring waktu, saya menemukan gaya saya sendiri. Desain yang menggabungkan keindahan klasik Italia dengan elemen minimalis Indonesia. Banyu dan saya bekerja bersama dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing, dan hasilnya luar biasa. Koleksi kolaborasi pertama kami, antara dua dunia, mendapat sambutan hangat di Milan Fashion Week.
Majalah mode menyebut kami desainer Indonesia dan musa Italianya. Dan saya mendapat julukan baru, Mawar Tanpa Duri. Sosok sinis masa lalu telah hilang, dan sekarang saya telah memantapkan posisi saya sebagai mentor yang hangat bagi model dan desainer junior. Secara khusus, saya mulai berpartisipasi dalam program bimbingan untuk model-model muda. Saya mengajari mereka cara untuk lebih menghargai nilai-nilai batin daripada hanya penampilan luar. Kecantikan hanyalah alat untuk mengekspresikan dirimu, bukan sesuatu yang menentukan seluruh nilaimu. Pada tahun ketiga pernikahan, berkah lain datang kepada kami. Saya hamil. Saat pertama kali melihat 2 garis di alat tes kehamilan, perasaan yang tak terlukiskan melanda saya. Ketika saya memberitahu Banyu kabar itu, dia terdiam sejenak. Benarkah? Akhirnya dia bertanya dengan suara bergetar. Kita akan menjadi orang tua? Melihat air mata di matanya, saya pun ikut menangis. Ini adalah buah cinta kami, kehidupan kecil di mana 2 budaya menjadi satu. Selama masa kehamilan, kami memutuskan untuk menetap di Yogyakarta. Demi kestabilan kehamilan, dan agar anak kami bisa merasakan kedua budaya, kami memutuskan untuk mengunjungi Italia setiap beberapa musim. Kami mendirikan studio kecil di sebelah apartemen kami di Yogyakarta dan melanjutkan pekerjaan kami di sana. Bahkan selama kehamilan, saya tidak berhenti bekerja desain. Sebaliknya, pengalaman kehamilan memberi saya inspirasi baru. Saya merancang lini pakaian hamil yang nyaman namun indah, dan itu meraih kesuksesan yang tidak terduga. Banyak wanita menyambutnya sebagai pakaian hamil yang akhirnya bisa membuat mereka merasa cantik dan nyaman secara bersamaan. Anak kami, Emma, lahir pada suatu hari musim gugur yang indah, mata bulatnya dan bibir banyu. Dan rambut ikal saya. Setelah Emma lahir, untuk pertama kalinya saya tidak dipanggil Alessia si model atau Alessia si desainer, tetapi Ibu Emma. Panggilan itu anehnya menghangatkan hati saya. Saya, yang sejak kecil dinilai hanya dari penampilan, sekarang dipanggil dengan nama ibu seseorang, terasa baru dan luar biasa. Mengasuh anak adalah tantangan baru. Menyusui di tengah malam, kekhawatiran dan tanggung jawab yang tak ada habisnya. Tetapi setiap momen itu sangat berharga. Banyu adalah ayah yang luar biasa berdedikasi. Dia menyesuaikan pekerjaannya untuk berpartisipasi sebanyak mungkin dalam pengasuhan anak dan kami bergantian merawat anak di malam hari. Emma semakin besar semakin mirip kamu, ya, kata Banyu suatu hari. Tatapan matanya yang penuh rasa ingin tahu itu persis sepertimu. Mendengar kata-kata itu, saya tersenyum. Tapi sifat keras kepalanya mirip kamu. Kalau sudah mau sesuatu, tidak akan menyerah. Kami berusaha agar Emma bisa merasakan kedua budaya. Di rumah, kami menggunakan bahasa Indonesia dan Italia secara bergantian dan memperdengarkan dongeng serta lagu tradisional kedua negara. Beberapa bulan dalam setahun kami habiskan di Italia, menghabiskan waktu bersama keluarga saya, dan sisanya di Yogyakarta bersama keluarga Banyu. Ketika Emma berusia 2 tahun, kami membeli sebuah rumah kecil di pinggiran Yogyakarta. Di sana ada taman yang luas dan ruang kerja kami. Ruang itu adalah tempat peristirahatan keluarga kami, dan tempat di mana energi kreatif mengalir. Suatu hari di musim semi, saat sedang menyiapkan koleksi baru di studio, Emma masuk membawa krayon. Dia duduk diam di sudut dan dengan tekun mulai menggambar sesuatu di kertas. Banyu dan saya berhenti sejenak dari pekerjaan kami dan mengamatinya. Gambar apa, Emma? Tanya saya. Keluarga, jawab Emma. Di gambarnya ada 3 lingkaran, masing-masing diwarnai dengan warna yang berbeda. Ini papa, ini mama, dan ini Emma. Melihat gambar sederhana itu, air mata menggenang di mata saya. Itu bukan hanya coretan anak-anak, tetapi potret keluarga kami. Setelah melewati masa lalu yang rumit dan perbedaan budaya, kami telah menjadi satu keluarga. Banyu mendekat dan merangkul bahu saya. Di matanya terbaca emosi yang sama. Saya menatapnya dan berkata dengan suara pelan. Ini adalah karya terbaik yang pernah kita ciptakan. Tawa Emma, tatapan hangat Banyu. Dan momen damai ini, kekosongan masa lalu telah sepenuhnya hilang, dan sekarang hati saya dipenuhi dengan cinta. Saya, yang pernah hidup sebagai mawar berduri, kini telah menemukan kebahagiaan sejati. Itu bukan pada penampilan atau ketenaran, tetapi pada keluarga, cinta, dan jati diri yang sebenarnya. Angin musim semi berhembus dari luar jendela, dan Emma masih asyik menggambar. Banyu dengan lembut menggenggam tangan saya, dan saya ingin menyimpan momen itu selamanya di hati saya. Setelah perjalanan hidup yang panjang, saya akhirnya merasa seperti telah pulang ke rumah. Dan kebahagiaan ini lebih berharga daripada tepuk tangan di peragaan busana manapun, lebih berharga daripada pujian apapun.